saya Della Friska dengan nomor NIM 21041006. Saya berperan sebagai ibu hamil. Saya Ratna Juwita dengan NIM 21041013 berperan sebagai bidan. Saya Mutiara Rodo dengan NIM 21041015 berperan sebagai nenek. Saya Iza Latifah Alwen dengan nomor NIM 21041014 berperan sebagai suami atau ayah. Saya Fitra Yani dengan NIM 21041005 berperan sebagai editor dan videografi. Saya Tengku Jen Sapitri dengan NIM 21041003 berperan sebagai asisten bidan. Baiklah, kami di sini akan mempersembahkan video mengenai asuhan persalinan normal atau APN. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, mengenali gejala dan tanda persalinan kala 2. Di sini ibu merasakan kekuatan ingin meneran atau mengedan. Bagaimana, Bu? Aduh, sakit Bu bidan, gak kuat mau melahirkan, sakit. Kemudian ibu merasakan tekanan pada rektum dan vagina. Setelah itu, Sakit Bu bidan. perineum tampak menonjol, vulva dan sphincter ani membuka. Kemudian menggunakan baju penutup atau celemek plastik. Setelah itu melepaskan semua perhiasan yang digunakan, kemudian mencuci tangan dengan 7 langkah dengan air mengalir. Kemudian keringkan dengan handuk. Kemudian memakai sepatu boot. Lalu memastikan peralatan, bahan dan obat-obatan apakah sudah siap digunakan. Kemudian mematahkan impul dan memasukkan. Kemudian memakai sarung tangan steril. Memasukkan cairan oksitosin ke dalam spad. Silakan. Kita patahkan ampul. Lalu kita masukkan ke dalam spad. Itu setelah itu kita tutup kembali, kita masukkan ke bak instrumen. Kemudian membersihkan vulva dan perineum menggunakan kasa. Aduh, sakit Bu bidan, gak kuat. Ibu tarik nafas ya Ibu ya. Saya akan melakukan pemeriksaan dalam ya Ibu. Ibu tarik nafas dulu. Tarik nafas. Tarik nafas dulu. Sakit, Bu? Sakit Bu bidan. Baik Bu, teraba ya Ibu ubun-ubun kecil bayinya. Sepertinya selaput ketubannya masih utuh ya. Kita akan melakukan proses pemecahan selaput ketuban. Setelah melakukan pemecahan amniotomi, kemudian melepas sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%.
Kemudian melakukan pemeriksaan DJJ dengan batas normal 100 sampai 160 kali dalam per menit. Setelah itu memberitahu ibu bahwa janin dalam keadaan baik. Ibu, janinnya dalam keadaan baik ya ibu. Iya bu, Kemudian ini kapan keluarnya bu? Gak kuat. sabar ya. Kemudian bantu ibu dengan posisi senyaman mungkin. Ibu bisa melebarkan kakinya ya bu. Nah. Dia meletakkan underpad di bawah bokong ibu. Ibu dan keluarga bisa bantu ya ibu angkat bokongnya. Angkat ya sayang. Ini lakukan. Ya, turunkan lagi. Sabar, tarik nafas, istighfar ya. Kemudian memberitahu keluarga untuk mempersiapkan posisi ibu dengan posisi benaran ya ibu. Bisa bantu ibunya dengan posisi tengah duduk. Dan pastikan ibunya nyaman ya pak, bu. Baik, bagaimana bu, sudah nyaman? Udah bu. Kok lama kali nih bu, gak kuat sakit. Bentar ya ibu. Dengan berdiameter 5 sampai 6. Kemudian letakkan handuk di atas perut ibu. Sini ibu. Kemudian mendekatkan alat waktu set. Lalu memakai handscoon. Kemudian lindungi perineum dengan menekan bagian perineum menggunakan salah satu tangan. Biarkan kepala keluar dengan sendirinya. Tanya bu, dorong bu ya, beneran ya bu? Beneran nih bu, beneran. Dorong sayang, dorong sayang. Yuk dorong sayang. Dorong. Kemudian menyeka muka, mulut dan hidung bayi menggunakan kasa. Sudah keluar kepala anak kita. Setelah itu perhatikan apakah ada lilitan tali pusar. Lalu biarkan bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan. Tarik nafas. Setelah itu melahirkan bahu atas dengan membawa bahu ke arah bawah. Setelah itu lahirkan bahu bawah dengan mengarahkan bahu ke atas. Setelah itu lahirkan tungkai kaki, kemudian menahan telapak tangan. Lakukan penilaian sepintas apakah bayi bergerak atau tidak, kemudian apakah bayi menangis atau tidak. Jika bayi bergerak dan menangis, kemudian meletakkan bayi di atas handuk kering yang berada di perut ibu. Dan mengeringkan bayi, memakaikan pelindung kepala. Setelah itu meletakkan bayi. Kita lakukan pemotongan tali pusar. Dan klem tali pusar. Maaf ya adek ya, kita klaim di pusat. Setelah tali pusat diklem, kemudian gunting. Setelah dekontaminasi, kemudian lakukan penyuntikan oksitosin pada paha bagian kiri luar. Lakukan aspirasi, kemudian keluarkan.
Setelah itu lakukan peregangan tali pusar. Memegang tali pusat, melakukan peregangan, kemudian tangan berada di bawah, di atas dorsa kranial, melakukan peregangan. Ya Bu, turun. Tahan Bu, Beneran Bu. beneran ya Ibu. Tahan ya Ibu, kalau sakit ya Bu. Tarik nafasnya. Wah. Kemudian pindahkan kembali klem. Bu, terus Bu. Terus Bu. Cut dulu ya. Terus Ibu, Terus ya Ibu dorong. dorong Bu. Dorong Bu. Ayo sayang, sedikit lagi. Lagi ya Ibu. Nah, sudah keluar Bu. Setelah itu letakkan ke dalam piring plasenta. Periksa apakah ada bagian-bagian plasenta yang masih tertinggal di dalam vagina. Kemudian melakukan masas pada bagian fundus secara 15 detik. Setelah selesai, kemudian lihat plasenta apakah sudah utuh atau tertinggal di dalam rahim. Baik, plasentanya sudah utuh ya Ibu. Setelah itu lihat, mengevaluasi laserasi, apa terjadi robekan, maka melakukan penjahitan. Memastikan kontraksi sudah membaik. Setelah itu mengevaluasi perdarahan, membersihkan sisa darah yang berada di vagina. Setelah selesai, kemudian merendam sarung tangan ke dalam larutan klorin 5%. Kemudian mengikat simpul mati tali pusat. Kemudian melepaskan klem. Membersihkan peralatan. Jangan lupa merendam peralatan ke dalam larutan klorin. Dan membereskan peralatan Ibu. Dan mengganti pakaian Ibu. Ibu ya, angkat Bisa nggak bokongnya? Angkat bokongnya Ibu. Ya, kabar. Memakaikan pakaian Ibu kembali. Kita ganti bajunya ya. Ganti baju ibunya. Selanjutnya kita persiapkan alatnya terlebih dahulu. Kita melakukan pengisapan lendir pada hidung bayi. Setelah itu lanjut kita bersihkan bayinya.
Setelah itu kita melakukan pengukuran tinggi badan bayi. Setelah kita ukur juga lingkar kepalanya. Kita melakukan pengukuran tinggi badan dan lingkaran kepala. Selanjutnya kita melakukan suntik Fitka. Selanjutnya kita melakukan menyuntikkan Fitka dengan menggunakan spet 1 cc. Masukkan ke dalam spray 1 cc. Desinfeksikan pada bagian yang ingin disuntikkan. Lalu menyuntikkan, maaf ya Dek ya. Lakukan aspirasi lalu masukkan. Setelah itu tekan. Ya. Selanjutnya kita berikan salep mata pada bagian mata bayi dengan cara dari dalam keluar. Begitu pula selanjutnya dari dalam keluar. Jangan sampai menyentuh pada bagian mata bayi. Setelah itu lanjut kita lakukan pembedongan bayi. Selanjutnya kita melakukan penimbangan berat badan bayi. Setelah kita lakukan penimbangan berat bayi badan, lanjut kita letakkan kembali bayi ke tempat tidur. Selanjutnya setelah bayi lahir selama 2 jam, lakukan penyuntikan HB0. Cukup sekian video dari kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.